Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma 'allimni wa ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma. Alhamdulillah ibu-ibu, bertemu kembali dalam materi tadabbur Al-Quran. Hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tadabbur surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Dan tadabbur ini saya merujuk kepada atau bersandar kepada tafsir Ibnu Katsir. Baiklah, akan saya bacakan ayat ke-9 dari surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah engkau mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya hari Jumat dinamakan Jumu'ah karena berakar dari kata al-jam'u, mengingat kaum muslim melakukan perkumpulan setiap 7 hari sekali di dalam masjid-masjid besar. Jadi al-jam'u adalah perkumpulan. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berkumpul agar mengerjakan ibadah kepadanya di hari Jumat. Pada hari Jumat semua makhluk telah sempurna diciptakan, dan sesungguhnya hari Jumat itu merupakan hari ke-6 dari tahun yang Allah menciptakan padanya langit dan bumi. Dan pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam, dan pada hari Jumat Adam dimasukkan surga, dan pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat pula hari kiamat terjadi. Di dalam hari Jumat terdapat suatu waktu yang tiada seorang hamba pun yang beriman, manakala dia berdoa memohon kebaikan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang dimintanya. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa hadis sahih yang menceritakan maksud seperti itu. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini seruan kepada orang-orang yang memiliki iman. Idza nudiya, ketika diseru, lisolati, untuk melaksanakan sholat, miyaumil jumu'ah, untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Ya, jadi maksudnya ini adalah yakni tuluskanlah niat kalian, bulatkanlah tekad kalian, serta utamakan, prioritaskan oleh kalian untuk pergi guna menunaikan ibadah sholat Jumat. Pengertian fas'au, yaitu maka bersegeralah, ini merupakan kalimat perintah. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Makna yang dimaksud ialah mementingkan atau memprioritaskannya. Seperti makna yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, sedangkan ia seorang mukmin, fa ulaika, maka mereka itulah kana sa'yuhum mashkura, orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.
Tersebutlah bahwa sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca ayat ini yang artinya, maka bergegas-gegaslah kalian untuk mengingat Allah. Adapun jalan cepat menuju tempat sholat, maka sesungguhnya hal itu dilarang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah kalian menuju tempat sholat dan langkahkanlah kakimu dengan tenang dan anggun. Dan janganlah kalian melangkahkannya dengan cepat-cepat. Maka apa saja bagian sholat yang kalian jumpai, kerjakanlah. Dan apa yang terlewatkan olehmu, maka sempurnakanlah. Jadi bersegera di sini tidak diartikan sebagai tergesa-gesa melangkahkan kaki, tetapi sebagai ungkapan ya. Jadi sa'yu artinya bersegera ini berkaitan dengan niat, hati, dan kehusukan. Jadi lebih kepada bagaimana persiapan fisik kita, persiapan hati kita, bahwa hari ini hari Jumat kita prioritaskan, kita tidak bersantai-santai, dipersiapkan mulai dari pagi, mandi pagi, persiapkan bajunya, wangiannya ya untuk bapak-bapak itu, sehingga memang Jumat adalah hari yang spesial karena akan bertemu dengan jamaah kaum muslimin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, ingatlah demi Allah, makna yang dimaksudkan bukan melangkahkan kaki dengan cepat. Sesungguhnya mereka telah dilarang mendatangi tempat sholat kecuali dengan langkah-langkah yang tenang dan anggun. Qatadah mengatakan yakni berjalan dengan hati dan amalmu. Jadi pengertian bersegera di sini ya adalah tidak terburu-buru. Jadi bagaimana Islam sudah mengajarkan kita perilaku yang indah ya. Jadi dalam mendatangi tempat sholat kita bersegera mendatangi Allah, tapi datang dengan anggun ya, langkah-langkah yang mantap, bukan tidak dengan berlari-lari ya, yang kurang elok lah kalau dipandang. Jadi subhanallah indahnya tuntunan agama kita. Dan disunatkan bagi orang yang mendatangi sholat Jumat hendaknya terlebih dahulu mandi sebelumnya. Sebagaimana sabda Rasul menurut riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang mencuci dan mandi pada hari Jumat dan berpagi hari dan berangkat dengan segera serta berjalan kaki atau tidak berkendaraan dan mendekati imam, mendengarkan serta tidak melakukan hal-hal yang logo atau sia-sia, maka baginya untuk setiap langkahnya pahala 1 tahun puasa dan qiyam sholatnya. Hadis ini merupakan banyak jalur periwayatannya dan banyak lafadznya. Firman Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Yakni bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Karena itulah para ulama sepakat bahwa haram melakukan jual beli setelah azan. Firman Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Yakni jika kalian meninggalkan jual beli dan kalian bergegas untuk mengingat Allah dan sholat adalah lebih baik bagi kalian, yakni bagi kehidupan dunia dan akhirat kalian jika kalian mengetahui. Nah, demikian yang ditulis oleh Tafsir Ibnu Katsir ya. Betapa meskipun jual beli itu sangat menarik kita yang akan mendatangkan keuntungan, tetapi manakala sudah datang panggilan Allah untuk bersegera untuk melakukan sholat, kita harus bisa mengatur, mengendalikan diri kita supaya lebih memprioritaskan Allah dibanding urusan-urusan dunia. Dan yang demikian itu akan membawa kebaikan pada diri kita, bagi kehidupan dunia kita maupun bagi kehidupan akhirat kita. Ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Apabila telah ditunaikan sholat, bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Tafsir Ibnu Katsir ya, dari firman Allah, fa'idza qudiyatis shalah, maksudnya apabila sholat telah diselesaikan, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Jadi setelah dilarang melakukan jual beli, kemudian diizinkan sesudah sholat Jumat ditegakkan. Diizinkan untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah, dalam rangka menjalankan amanah, dalam rangka menjalankan bisnis, dalam rangka menjalankan perusahaan, dan seterusnya ya. Nah, telah diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, barang siapa yang melakukan jual beli pada hari Jumat sesudah menunaikan sholat Jumat, maka Allah memberkahi jual belinya. Nah, begitu ya dari ulama salaf. Kemudian firman Allah lanjutannya, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Mujahid mengatakan bahwa bukanlah seorang disebut banyak mengingat Allah sebelum ia selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring ya. Jadi setelah melakukan sholat, setelah ada pelarangan untuk berjual beli pada saat hari Jumat, kemudian diizinkan untuk fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah, dalam rangka ya manusia menyelesaikan semua urusannya macam-macam, yang jadi guru mungkin mengajar, yang di perusahaan mungkin kembali kepada rutinitasnya, yang berdagang kembali berdagang ya, pada urusan dunia yang banyak. Tetapi pesannya Allah adalah wazkurullaha katsiran ya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi meskipun seorang muslim, seorang mukmin sudah tidak di dalam masjid lagi ya, yang tadi di masjid itu dalam tadi melaksanakan sholat Jumat, tapi pada saat dia kembali bertebaran di muka bumi, Allah berpesan, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Jadi kata kuncinya supaya kita bisa mendapatkan suatu keberuntungan hidup, keberuntungan usaha, keberuntungan pekerjaan, keberuntungan apa yang kita usahakan, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ya. Dan Mujahid mengatakan, tadi dikatakan bahwa bukanlah seorang disebut banyak mengingat Allah sebelum ia selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Dari dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, akhlak seorang muslim, dia senantiasa mengingat Allah ya, karena dia merasa diawasi oleh Allah, bahwa apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan dari setiap aktivitas itu, semuanya akan tidak lepas daripada dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi seorang muslim, seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa terkontrol perilakunya, karena dia dalam dirinya selalu berzikir kepada Allah. Jadi zikir bukan hanya zikir lisan saja, tetapi juga zikir lisan, zikir qalbu, zikir fikir, juga zikir amal ya. Jadi semuanya sudah satu rangkaian, karena Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah ya. Jadi berpusat daripada mengesahkan Allah, menyembah pada Allah. Jadi semua aktivitas juga diarahkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan kamu seorang diri berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik
daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah mengecam orang-orang yang bubar meninggalkan khutbah Jumat karena menuju ke tempat perniagaan yang baru tiba di Madinah di masa Rasulullah itu ya. Untuk itu Allah berfirman, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa taraku qa'imah. Muqatil Ibnu Hayyan menduga bahwa barang dagangan tersebut adalah milik Dihya ibnu Khalifah sebelum ia masuk Islam. Jadi pada saat ini ceritanya pada saat diselenggarakan sholat Jum'ah, kemudian datang Muqatil Ibnu Hayyan membawa dagangan. Nah, dia memakai genderang dalam menjajakan barang dagangannya. Nah, akhirnya orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah mereka bubar menuju dagangan Dihya ibnu Khalifah, kecuali sebagian kecil yang tidak terpengaruh oleh panggilan itu ya, karena memang Madinah itu adalah kota perdagangan yang memang jual beli juga antar negara. Saat itu ada yang baru bawa dagangan sehingga orang berebut untuk memilih barang yang bagus. Cuma perlu diketahui saat itu khutbahnya bukan sebelum sholat, tapi khutbahnya setelah sholat. Jadi sholat Jumat sudah selesai, kemudian Rasulullah berkhutbah. Nah, pada saat berkhutbah itu, karena dianggap sudah sholat Jumat sudah diselesaikan, beberapa sahabat meninggalkan Rasul, berlari kepada perniagaan itu. Ya, kecuali sebagian kecil yang tidak terpengaruh. Ada satu riwayat mengatakan sekitar 12 sahabat. Padahal khutbah kita tahu merupakan satu rangkaian syarat daripada sholat Jum'ah ya. Sampai akhirnya kemudian khutbahnya sekarang didahulukan. Saya kurang tahu di sini tidak dijelaskan mulai kapan Rasulullah mulai meletakkan khutbahnya sebelum sholat Jum'ah ya. Jadi riwayat ini pada saat ayat turun ini khutbah Jumatnya dilakukan setelah sholat Jumat dilaksanakan ya. Tetapi begitupun Allah menegur ya, seperti itu ya. Jadi pada saat Rasulullah masih berkhutbah kok ditinggalkan, nah, itu satu tindakan yang tidak sopan yang dikecam oleh Allah. Terus Allah berfirman, Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Disinilah seorang muslim ya diingatkan kembali bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi pada saat riwayat itu turun, para sahabat itu bersegera kepada dagangan itu karena khawatir nggak dapat barang yang bagus ya. Kalau dia dapat barang yang bagus, otomatis dia bisa akan mendapatkan rizki yang banyak kan, begitu pemikirannya ya. Kemudian Allah menjelaskan wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Nah, ini yang harus kita ingat juga. Janganlah setan bisa mengganggu diri kita manakala misalnya dalam beribadah kita diganggu setan sehingga tidak menyempurnakan beribadah kita. Kita harus ingat bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki ya. Jadi kalau tadi dihubungkan dengan ayat sebelumnya, watskurullaha katsiran la'allakum tuflihun ya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung ya. Dengan ingat pada Allah sebanyak-banyaknya, otomatis seorang muslim tidak akan melakukan satu penipuan, tidak akan melakukan suatu korupsi dan sebagainya. Dan kita dikuatkan lagi pada ayat selanjutnya, wallahu khairur razikin ya. Meskipun kita tidak melakukan korupsi, tidak melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan, kita jauhi hal-hal yang tidak disukai Allah itu, karena kita senantiasa berzikir kepada Allah, kita tetap yakin wallahu khairur razikin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Demikian tadabbur surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan penguatan, bisa mendapatkan buah dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ya, terutama diri saya sendiri. Mudah-mudahan semakin bertambah sedikit ilmu kita, juga semakin bertambah juga keimanan kita, bertambah juga kebaikan kita.
Hanya kepada Allah lah kita bersandar dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.